Ke topik pilihan pemirsa, di mana seiring rally yang terus berlanjut, Indeks Harga Saham Gabungan mencetak rekor tertinggi baru di level 7.379 pada perdagangan sesi pertama Jumat 18 Juli 2025. Adapun laju positif IHSG di sesi pertama dimotori sektor teknologi yang dipimpin oleh saham DCII dengan kenaikan signifikan di 16,13%. Indeks harga saham gabungan melaju kencang pada perdagangan sesi pertama Jumat 18 Juli 2025 dengan kenaikan lebih dari 1% dan mencetak rekor tertinggi baru. IHSG menguat 1,27% menyentuh level 7.379. Kinerja IHSG didukung oleh penguatan di 9 indeks sektoral. Dengan 3 sektor mencatatkan kenaikan tertinggi, yakni sektor teknologi yang naik 6,32%, sektor infrastruktur naik 3,77%, dan sektor kesehatan naik 1,52%. Sebelum mencetak rekor baru di level 7.379, indeks harga saham gabungan dalam 10 hari perdagangan terakhir juga tercatat selalu tutup di zona penguatan. Pada perdagangan 7 hingga 9 Juli 2025, IHSG terpantau berada di kisaran 6.900-an. Namun mulai perdagangan 10 Juli, IHSG konsisten tutup di atas level 7.000, bahkan menyentuh level resisten di 7.100 dan 7.200-an. Pada perdagangan Rabu dan Kamis atau 16 dan 17 Juli 2025. Rally pun terus berlanjut hingga sesi 1 Jumat 18 Juli, di mana IHSG menguat signifikan lebih dari 1% sehingga mampu menyentuh level 7.300. Seiring dengan sektor teknologi yang kembali mengangkat IHSG pada perdagangan Jumat, sejumlah saham di sektor tersebut pun terpantau menjadi motor utama. Saham sektor teknologi yang memimpin kenaikan yakni saham DCII yang melesat 16,13% ke level Rp259.250. Disusul saham WiFi melonjak 10%, saham WIRG naik 7,45%. Saham EMTK menguat lebih dari 7% serta saham DIVA dan saham WGSH yang juga menghijau. Terkait gerak IHSG, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mengatakan laju IHSG berpeluang untuk kenaikan pada perdagangan Jumat. IHSG diproyeksikan bergerak di rentang 7.200 hingga 7.400. Sementara itu, sinyal penguatan pasar jelang akhir pekan tidak hanya datang dari domestik. Bursa saham Asia juga bergerak positif ditopang oleh laporan kinerja emiten global yang relatif kuat, serta ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat. Anggota Dewan Gubernur The Fed, Christopher Waller, menyatakan bahwa pemangkasan suku bunga tetap menjadi opsi menjelang pertemuan Bank Sentral akhir bulan Juli. Kombinasi dari kuatnya kinerja emiten global, optimisme terhadap arah kebijakan suku bunga, serta stabilitas data domestik menjadi bahan bakar bagi penguatan IHSG. Meski sejumlah risiko global masih membayangi, pelaku pasar saat ini tampaknya tengah menikmati periode transisi menuju tren yang lebih konstruktif. Dari bagi sumber untuk Adex Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Petrosia Tbk atau PTRO mendapatkan fasilitas pendanaan sekitar 2,2 triliun rupiah dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan juga untuk membiayai operasional. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, emiten terafiliasi Prayogo Pangestu PT Petrosia Tbk atau PTRO mendapatkan fasilitas pendanaan jangka panjang senilai 135 juta dolar Amerika atau sekitar 2,2 triliun rupiah dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI. Perjanjian fasilitas berjangka senior tersebut diteken di 17 Juli 2025 dengan tenor pinjaman mencapai 8 tahun. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan membiayai operasional. Sekretaris Perusahaan PT Petrosia Tbk atau PTRO, Anto Broto mengatakan, fasilitas yang diterima perseroan akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pembiayaan belanja modal dan komponen operasional seluruh bisnis. Dengan fasilitas yang diterima, perseroan berharap bisa memperkuat struktur keuangan dan meningkatkan performa operasional. Sebelumnya, PTRO telah menandatangani kontrak jasa pertambangan dengan PT Bara Sentosa Lestari atau BSL milik PT Golden Energy Miners Tbk atau GEMS. Kontrak ini diestimasikan bernilai 3,5 triliun rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. PTRO menjelaskan kontrak ini mencakup pekerjaan jasa pengupasan dan pemindahan lapisan penutup atau overburden removal. Perolehan kontrak ini merupakan bagian dari implementasi strategi jangka panjang Petrosia untuk meningkatkan penciptaan nilai melalui ekspansi bisnis dan pengembangan usaha ke wilayah Sumatera Selatan. Berbagai sumber, Adex Channel.
Dan pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham PTRO lebih cenderung bergerak di zona hijau, namun di jelang penutupan penguatan sudah mulai terbatas dan kembali bergerak ke zona merah pemirsa, dan saat ini lebih cenderung bergerak stagnan dan dorongan terhadap penguatan indeks harga saham gabungan juga ikut berkurang. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PTRO di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 4.240 pada pukul 10 ini saham PTRO bergerak di 4.260, kemudian sempat menguat terbatas dan masih bergerak di zona hijau di 4.200-an, dan 10.50 mengalami penguatan yang cukup signifikan di 4.330. 11.30 penutupan penguatan terbatas di 4.240. Sementara pembukaan sesi kedua melanjutkan penguatan di 4.250. Saat ini bergerak flat di 4.180 dan sebelumnya sempat bergerak di zona merah beberapa menit yang lalu di 4.160 pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PTRO dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan awal Januari masih bergerak di level 2000-an di 2.745. 3 Februari mengalami penguatan signifikan ke 3.770. Sementara di April tertekan seiring terjadi trading halt waktu itu di 1.875. Mei, Juni mencoba untuk bangkit, bahkan di 18 Juli ini mengalami penguatan signifikan hari ini di Rp4.330 per sahamnya. Pembukaan sesi kedua, penguatan mulai terbatas di 4.250 dan saat ini di 4.180. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya sudah berada di kisaran 710.02 kali, PSR di 4.18 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 10.37 kali, dan PCFR minus di 13.87 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.